Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam menganalisa emiten BSDE. Dalam analisa per grup, saya akan memilih tiga emiten, yaitu emiten BSDE, CTRA, dan juga emiten Pakuwon. BSDE sendiri itu singkatan dari Bumi Serpong Damai Tbk, CTRA itu Ciputra Development Tbk, sedangkan PWON itu Pakuwon Jati Tbk. Yang pertama, perbandingan kinerja keuangan. Dari data ini, saya menyimpulkan bahwa ROE dan ROA BSD cukup kompetitif meskipun sedikit di bawah CTRA. Yang kedua yaitu Pakuwon unggul dari sisi NPM, menunjukkan efisiensi laba yang lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu DER BSD lebih konservatif dari CTRA, menunjukkan manajemen risiko yang lebih hati-hati. Yang ketiga itu, yang ketiga perbandingan valuasi saham. Menurut data di atas ini, BSDE memiliki PER dan PBV yang relatif lebih rendah dibanding CTRA, menandakan saham ini masih undervalue. Sedangkan Pakuwon lebih murah dari sisi PER, namun pertumbuhan IPS-nya lebih stabil daripada BSDE dan CTRA. Yang keempat, perbandingan kinerja saham year to date. Dari data di atas menunjukkan CTRA memiliki return year to date tertinggi, namun BSDE masih mencatatkan kinerja positif dan relatif stabil. Selanjutnya, BSDE bisa menjadi alternatif bagi investor yang mencari kombinasi antara pertumbuhan dan valuasi menarik. Next, yaitu strategi dan fokus bisnis. BSDE lebih fokus pada proyek kota mandiri, kawasan residensial, dan komersial. Kemudian CTRA lebih fokus pada residensial menengah ke bawah hingga premium. Pakuwon lebih mendevelopkan di daerah Surabaya dan Jakarta. Keunggulan dari BSDE memiliki luas lahan yang besar, kawasan berkembang pesat, kontribusi pendapatan beragam. Sedangkan CTRA jangkauan proyek luas di seluruh Indonesia. Kalau Pakuwon stabilitas pendapatan sewa dari mall dan perkantoran. Kesimpulannya, BSDE menunjukkan kombinasi menarik antara value yang masih rendah dan prospek jangka panjang dari pengembangan BSD City. CTRA unggul dalam pertumbuhan dan distribusi geografis proyek. Sedangkan Pakuwon cocok untuk investor yang mengutamakan stabilitas dari pendapatan sewa. Lanjut, analisa keuangan. Dari data di atas ini, selama 4 tahun terakhir, BSDE menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil pada seluruh aspek keuangan utama. Yang pertama, pendapatan meningkat dari 7,3 triliun menjadi 10 triliun, naik 37%. Laba bersih naik dari 1,5 triliun ke 2,5 triliun, naik 66%, menunjukkan efisiensi dan profitabilitas meningkat. Total aset tumbuh perlahan tapi stabil, mencerminkan ekspansi dan akumulasi kekayaan perusahaan. Dan ekuitas meningkat secara wajar, menandakan laba ditahan dan struktur permodalan yang kuat. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa BSDE mampu menjaga momentum bisnisnya meskipun industri properti mengalami tantangan pasca pandemi dan kenaikan suku bunga. Kemudian analisis rasio keuangan. Pada data di atas, kesimpulannya ROE dan ROA BSD terus meningkat dan sudah melampaui rata-rata industri, menunjukkan kemampuan manajemen dalam memaksimalkan ekuitas dan aset perusahaan secara efisien. DER berada di bawah rata-rata industri, mencerminkan struktur modal dan konservatif dan menunjukkan risiko keuangan yang lebih rendah.
NPM BSD secara konsisten berada di atas rata-rata industri, menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengolah biaya operasional dan menjaga margin keuntungan secara efektif. Keseluruhan rasio menunjukkan kesehatan yang solid, efisiensi pengelolaan dana, dan struktur modal yang aman. Kemudian, analisis valuasi saham. Dari data di atas, saya menyimpulkan berdasarkan metode discounted cash flow. Harga wajar saham BSDA adalah 1.250, sementara harga pasar saat ini adalah 1.100. Sehingga saham ini dinilai undervalued sekitar 12%. Dari sisi PBV, valuasi saat ini berada sedikit di bawah rata historis. Hal ini menunjukkan valuasi yang masih masuk akal dan layak investasi. Selanjutnya, PER-nya relatif lebih rendah 10,2 kali dibanding rata-rata sektor properti 12 kali. Memberikan sinyal bahwa saham BSD masih cukup murah. Demikian, saham BSD saat ini diperdagangkan di bawah nilai wajarnya dan layak menjadi pilihan investasi jangka menengah menengah panjang, terutama bagi investor yang mencari value stock di sektor properti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.